Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah yang insyaallah semuanya diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tentu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat hidup di dunia dalam keadaan beriman, berislam, sehat walafiat, dan detik ini kita berada di dalam ketaatan. Dan memang itulah tugas kita. Hidup di dunia ini disuruh beriman kepada Allah, disuruh taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan di dalam agama ini dan keistiqomahan di dalam ketaatan ini sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena berkat perjuangan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita, alhamdulillah kita bersyukur dengan perjuangan para pewaris Nabi tadi, kita kemudian bisa mengenal Islam dengan baik. Tidak terbayang bagi kita Bapak Ibu sekalian, andai kata dakwah Islam itu tidak sampai ke diri kita, tentu kita berada di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sangat tegas, hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang mendapat ridho, yang Allah itu ridho agar agama itu dijadikan sebagai agamanya, itu hanyalah Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi kita yang sudah beriman, berislam ini, jangan sampai melepaskan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya kita beragama Islam. Muslim itu artinya kita pasrah. Pasrah terhadap apa? Pasrah dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah inginkan kepada kita, kita kerjakan. Maka makna Islam itu salah satunya kata para ulama adalah al-istislam. Al-istislam itu apa maknanya?
Artinya adalah kita memasrahkan diri kita, siap diatur sesuai aturan yang telah dibuat oleh siapa? Allah. Makanya Islam itu ya isinya ada syariat. Ya, agama kita ini berisi apa? Syariat, disebut dengan syariat Islam. Isinya syariat itu kalau kita ringkas ya dua aja, Pak. Berisi perintah atau larangan. Kalau perintah ya dikerjakan, kalau larangan ya ditinggalkan. Kita pasrah dengan itu. Nah, orang yang pasrah kepada syariat ini, tunduk patuh terhadap syariat ini, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menyebutkan salah satu definisi tentang takwa yang dikemukakan oleh salah seorang ulama, yaitu Afif Abdul Fattah Tabarrok dalam bukunya Ruhuddin Al-Islami. Karena salah satu ajaran penting dalam agama kita, Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ulun bacakan satu definisi tentang makna takwa menurut salah seorang ulama yang namanya tadi ulun sebut, Afif Abdul Fattah Tabarrok, dalam bukunya Ruhuddin Al-Islami. Ruhuddin Al-Islami. Beliau mendefinisikan takwa itu dengan kalimat ayyattakiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi au idrarun li ghairihi. Yang disebut takwa, bertakwa itu adalah ayyattakiyal insanu, seseorang menjagai dirinya. Menjaga dari apa? Ma yaghdabuhu rabbuhu, dari segala apa saja yang bisa mendatangkan murkanya Allah, marahnya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu, kata beliau, adalah orang yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan menjaga dirinya, agar jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, usaha yang kita kerjakan itu mengundang murkanya Allah. Itu definisi takwa. Kemudian beliau memberikan penjelasan lebih jauh lagi. Makna takwa itu yang kedua, wa ma fihi dararun li nafsihi, dan dia menjaga dirinya dari segala hal yang bisa membahayakan dirinya. Kalau tadi menjagai bagaimana caranya Allah tidak marah kepada kita. Yang kedua, dia menjaga dirinya agar jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Au idrarun li ghairihi, atau menjaga dirinya agar jangan sampai dia mencelakai orang lain. Ini definisi takwa yang luar biasa menurut Allah. Jadi sejatinya orang yang bertakwa itu menjaga dirinya agar jangan sampai apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ucapkan, usahakan dan segala macamnya itu jangan sampai mengundang apa? Murkanya Allah. Jangan sampai Allah itu benci gara-gara kita.
Yang kedua apa tadi? Menjaga dirinya, jangan sampai dirinya itu melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, baik itu di kehidupan dunia ini, terlebih-lebih membahayakan kehidupan dia nanti di akhirat. Maka dia jaga jangan sampai dirinya nanti masuk golongan penghuni neraka. Yang ketiga, au idrarun li ghairi, jangan sampai juga orang yang namanya bertakwa itu membuat orang lain bahaya. Jadi tidak boleh mencelakakan dirinya, juga tidak boleh mencelakakan orang lain. Karena bisa jadi ada orang itu sadar atau tidak, kadang selain mencelakakan dirinya, dia juga mencelakai orang lain. Nah, orang bertakwa itu menjaga dari tiga hal. Nah, ini definisi takwa yang menurut ulun penting untuk dimengerti, bahwa makna takwa itu sejatinya luas. Apa saja yang kita lakukan dalam rangka agar Allah tidak marah dengan kita, itu sejatinya kita sedang berproses menjadi orang yang bertakwa. Maka perintah Nabi itu kan bertakwa itu di mana saja. Ittaqullah ya haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Jadi takwa itu kadang saja di dalam masjid. Bagaimana kita bertakwa di pasar? Jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Bertakwa kita di dalam berbisnis. Jangan sampai bisnis kita itu mengundang murkanya Allah. Macam-macam di semua tempat. Nah, orang yang seperti ini insya Allah nanti akan mendapatkan janji-janji khusus hanya diberikan kepada orang-orang bertakwa, yang insya Allah nanti di bagian akhir akan kita sebutkan ayat-ayatnya. Sekarang mari kita gali lebih jauh makna takwa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, makna takwa menurut Al-Quran. Ada sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ciri-ciri sifat-sifat itu kalau kita ringkas, maka kita akan menemukan bahwa makna takwa menurut Al-Quran itu ada tiga. Ya, menggabungkan tiga hal penting dalam agama ini. Apa itu? Beriman. Dua, berislam. Tiga, berihsan. Jadi ngarannya orang yang bertakwa itu mesti tiga hal ini. Ya, beriman, Islam, dan ihsan. Kada bisa dia dikatakan mukmin takwa yang sejati kalau dia belum bisa menggabungkan tiga hal ini pada dirinya. Ada keimanan, ada Islam yang dia kerjakan, ada ihsan yang dia tampilkan dalam kehidupan hari-harinya. Mari kita lihat Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu dilihat dari kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat.
Jadi ayat ini dahulunya menurut tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan tentang suatu peristiwa di mana saat itu umat Islam diperintahkan oleh Allah beralih kiblat. Beralih kiblat. Yang awalnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Palestina, diperintahkan oleh Allah menghadapkan kiblatnya itu ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Ketika turun perintah ini, ada sebagian di antara kaum muslimin dan beberapa orang-orang Yahudi itu berdebat. Yang baik itu ya ke Baitul Maqdis, karena di sana banyak para nabi, para rasul lahir di sana, di kota Palestina itu, di negeri Palestina. Yang lain lagi tidak. Yang paling bagus itu ya menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah ini rumah Allah yang pertama kali ada di muka bumi. Tempat paling suci di muka bumi itu Ka'bah. Maka kemudian ditegur oleh Allah, kebaikan itu tidak ditentukan kamu hadap kemana. Baik tidaknya orang itu bukan karena dipengaruhi kalau sholat hadapnya ke Palestina atau ke Mekah, bukan. Tapi inti kebaikan itu disebutkan di beberapa ayat berikutnya. Walakinnal birra, tetapi albir, kebaikan yang sejati, yang sebenar-benarnya itu adalah pertama, man amana billah, dia menjadi mukmin. Jadi kebaikan itu diawali dari menjadi mukmin, beriman dia kepada Allah, wal yaumal akhir, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan malaikat-malaikat Allah, wal kitab wan nabiyyin, mengimani kitab dan para nabi. Jadi di ayat ini berbicara tentang apa? Iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Kemudian bagian kedua, Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab. Ini bagian kedua. Ini berbicara tentang syariat Islam. Kalau pertama tadi berbicara tentang iman. Kedua berbicara Islam. Apa wujudnya Islam di ayat ini? Pertama adalah lain Islam, ihsan dulu. Bagian kedua di ayat ini apa? Ihsan. Apa wujud ihsannya itu? Wujud ihsannya itu adalah dia mau berbagi harta yang dia cintai, zawil qurba, kepada keluarganya yang memerlukan. Jadi bentuk ihsannya manusia di ayat ini Allah sebutkan, dia mau berbagi harta yang dia sukai. Kepada siapa? Kepada mereka yang memerlukan. Siapa yang lebih utama untuk diperhatikan? Ayat ini menyebutkan al-qurba, keluarga dekat. Jadi misalnya di sana, di jauh sana ada orang miskin, di sini juga ada orang miskin, yang ini keluarga kita, sana bukan, maka ini yang jauh lebih utama. Makanya Al-Quran menyebut zawil qurba, kepada mereka orang-orang yang berhak diberi, terutama keluarga. Wal yatama,
Dia peduli kepada siapa? Anak-anak yatim. Ini ihsan, Pak, kebaikan. Dia peduli terhadap anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak lagi punya orang tua. Ingat, Pak, anak-anak. Anak-anak itu berarti bukan orang dewasa. Anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, ibnu sabil, wasailin, orang-orang yang minta, dan dia juga mau mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak. Nah, ini masuk kelompok ihsan. Dia punya kebaikan berupa perhatian kepada orang lain dengan cara apa tadi? Mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Yang disebutkan mulai dari zawil qurba, wal yatama, wal masakin, wabnas sabil, wasailin, wa firqah. Yang ketiga, bagian ketiga dari takwa itu adalah Islam. Islamnya apa di sini? Wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia menepati janji apabila dia berjanji. Nah, di bagian ini kita menemukan dua ajaran syariat Islam. Apa itu? Sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Dua hal ini disebut oleh Allah, ya, sholat dan zakat. Itu kan masuk dalam rukun Islam. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa aqamas shalah, wa ataz zakat. Bangunan Islam itu pondasinya syahadat dulu. Setelah itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, di ayat ini disebutkan dua, aqamas shalah wa ataz zakat. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, dan mereka orang-orang yang sabar baik dalam keadaan ketika ditimpa kesempitan, penderitaan, dia bersabar. Maka yang menarik adalah di ujung ayat, Pak. Di ujung ayat itu Allah katakan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Jadi menurut ayat ini makna takwa itu gabungan dari tiga hal: iman, Islam, ihsan. Imannya pertama, dia mesti beriman kepada Allah. Dua, menguatkan keyakinan akan adanya hari akhir, bahwa kehidupan manusia itu tidak saja di dunia, tapi ada kehidupan akhirat yang itu kekal, dan tidak ada pilihan tempat kecuali surga dan neraka. Dia iman dengan itu, ya, dia beriman dengan itu, dan dia persiapkan bekalnya. Dia mengimani malaikat, ya, malaikat ini kan makhluk Allah yang salah satu tugasnya mengawasi kita, Pak. Ya, mengawasi kita. Ada raqib, ada atid yang bertugas selalu mencatat, Pak. Tidak ada satupun yang kita lakukan luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Dan kemudian catatan ini tiba saatnya nanti pada hari di mana semua kita disidang oleh Allah, ditunjukkan, Pak. Ya, ditunjukkan catatan itu. Mulai dari kita balik sampai tutup usia itu lengkap. Makanya orang-orang kafir yang nggak percaya dengan kehidupan akhirat, ketika diperlihatkan catatannya, dia kaget, Pak. Ini catatan apa ini, kok nggak ada sedikit pun yang terlewatkan?
Maka ketika catatannya itu penuh dengan catatan merah, dia menerima buku catatannya itu dengan tangan kirinya. Tapi mereka yang catatan amalnya baik akan menerimanya dengan tangan kanannya. Dia bergembira, senang, karena itu pertanda bahwa nanti di kehidupan akhirat berikutnya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, bahkan pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak cukup hanya iman dan Islam. Orang yang bertakwa itu juga ihsan, berbuat yang lebih kepada orang-orang lain. Dicontohkan di ayat ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, konsep takwa menurut Quran itu penggabungan antara apa? Iman, Islam, dan ihsan. Kemudian di Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 juga kita akan menemukan penjelasan dari Allah bahwa takwa itu juga iman, juga Islam. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Semua yang Allah sebutkan di Al-Quran itu pasti benarnya. Tidak perlu diragukan oleh kita semuanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang bertakwa yang dimaksudkan di sini? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Mesti Pak diawali dengan beriman. Setelah beriman apa? Berislam. Apa buktinya kalau dia muslim? Yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Pengen masuk surga dengan tiket takwa, tapi dia hanya beriman, ngaku beriman, tapi tidak mau sholat, ya nggak bisa. Karena takwa yang benar itu menggabungkan apa? Iman dan juga Islam. Itu yang benar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang bertakwa itu terhadap rizki yang telah Allah titipkan, berikan kepadanya, dia mau menginfakkan, mau berbagi dengan orang lain. Sampai sini sudah 3 Pak. Ada iman, yu'minuna bil ghaib, ini iman, wa yuqimunas shalah, itu Islam. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu ihsan. Mau berbagi dengan orang lain. Apa yang dibagi? Rizkinya. Ihsan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini dikuatkan lagi tentang iman. Dia iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Al-Quran, dan juga apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi kita, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Sekali lagi, mereka terhadap urusan akhirat benar-benar yakin. Kenapa ada orang kada yakin dengan akhirat? Karena akhirat belum kelihatan, Pak. Coba orang itu dikasih lihat sebentar itu surga, dikasih lihat sebentar neraka. Mungkin tidak ada orang Pak yang aneh-aneh di dunia ini Pak, karena matanya sudah lihat langsung. Tapi ini kan barang gaib Pak. Surga nerakanya apa? Barang gaib, tidak terlihat oleh mata kita. Makanya ada yang percaya, ada yang kagak. Ada yang setengah percaya, ada yang sama sekali tidak percaya. Tapi bagi orang bertakwa, dia percaya total. Ya, dia percaya dengan sepenuh hati.
Sehingga dengan kepercayaan itu dia nggak main-main dengan dunia, Pak. Dia berusaha menyiapkan bekal sebaik-baiknya, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah di dunia ini, bekallah, cari bekal. Khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Nah, lebih jelas lagi konsep takwa menurut Al-Quran itu ada di Quran surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih ampunan Allah dan bersegeralah, bersungguh-sungguhlah mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini banyak berbicara tentang ihsan, Pak. Di sini banyak berbicara tentang ihsan. Orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mau berinfak saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan emosi, kada gampang meluapkan amarah. La taghdab walakal jannah, kata Nabi, jangan gampang marah, insya Allah tempatmu surga. Marah itu boleh, Pak, tapi jangan suka marah-marah, dikit-dikit marah, ya. Stres dia, pikirannya ruwet, semua dimarahinya. Hendaknya dia bisa mengelola emosi, karena itu salah satu bentuk ihsan kita, Pak. Wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang. Ini ihsan ini. Makanya ditutup dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat suka terhadap orang-orang muhsin ini. Ya, ini tadi, orang yang bisa mengendalikan emosi, suka memaafkan, suka berbagi, itu muhsin tuh. Dan itu adalah salah satu bagian dari 3 hal tadi yang disebutkan sebagai ciri orang bertakwa: mukmin, muslim, muhsin. Ini ayatnya muhsin. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia itu, orang yang bertakwa itu, kalau melakukan kesalahan segera, Pak, menyadari kesalahannya, lalu minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha memberikan ampun. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, Pak. Jangan salah, ya. Orang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah salah, bukan. Buktinya apa? Allah menyebutkan di antara orang yang bertakwa itu cirinya apa? Kalau dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat. Itu artinya apa? Orang bertakwa juga salah, hanya bedanya apa? Dia segera, ya, segera. Idza fa'alu fahishatan, apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan yang tidak benar, au dzalamu anfusahum, melakukan kezaliman, zakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru, dia minta ampun, lidzunubihim, atas dosa-dosanya. Jadi bedanya di situ. Kan ada orang itu yang sudah pastilah kalau berbuat salah, tapi nunda-nunda. Nanti ya, masih muda, peyang-peyang dulu, tua masuk surga. Iya kalau sempat taubat. Kalau enggak, dosa kita tetap ada, Pak.
Ingat, dosa itu tidak akan terhapus kalau tidak dihapus. Apa salah satu cara untuk menghapus dosa? Istighfar. Beristighfar. Yang kedua apa? Banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Tampuha. Perbuatan sayyi'ah yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang dosa, ikuti dengan hasanah, kebaikan-kebaikan. Maka tampuha, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dulu kita waktu muda, segala dosa kita lakukan. Ya, mendemadon, apa mendemadon? Mabuk, madonnya main perempuan. Ya, segala jenis dilakukannya. Bisakah itu dihapus? Bisa, Pak. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah selagi kita belum meninggal dunia. Itu konsep takwa menurut Al-Quran dalam Quran surah Ali Imran. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah akan menurunkan keberkahan untuknya. Hidupnya penuh dengan berkah. Berkah itu apa sih? Kebaikan demi kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya akan diberkahi Allah. Ayatnya apa? Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri amanu, mereka semua orang-orang yang beriman, wattaqau, mereka semuanya orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti ada huruf lam situ, Pak. Ada huruf lam pendek. La fatahna, fatah artinya membuka, ditambahi la depannya. Itu maknanya apa? Pasti. Pasti kami bukakan bagi mereka yang beriman dan bertakwa barokat. Enggak satu berkah. Barokat itu jamak. Berkah-berkah. Dan hebatnya lagi, berkah itu tidak saja dari langit tapi juga dari bumi. Minas sama wal ardh, berkah dari atas, berkah dari bawah. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, tapi kebanyakan manusia diingkar, Pak. Kada mau. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan ujian, cobaan, azab atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi balasannya diberikan keberkahan oleh Allah. Ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya. Ingat, semua kita punya masalah hidup. Kalau dia benar-benar bertakwa, janji Allah, Allah akan urai masalahnya satu persatu selesai. Ya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan buatkan jalan keluar terbaik itu. Yang kadang-kadang manusia itu sudah nyerah, ada kawalan gini. Ini sudah kembali kepada konsep takwa, baiki iman kita, baiki Islam kita, baiki ihsan kita, serahkan, selebihnya Allah yang urus. Ya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bonusnya apa? Dijamin rezeki kita, didatangkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.